Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Rensari dari jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, teknik sampling, manfaat sampel, dan kesahan sampling. Pengertian populasi menurut Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki. Tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Manfaat sampling. Yang pertama, menghemat biaya peneliti, menghemat waktu untuk peneliti, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup peneliti. Teknik sampling boleh dilakukan jika populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jenis sampling, probability sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dan setiap sampel bisa diambil secara acak. Karakteristik dari probability sampling. Pertama, pada probability sampling kita merujuk dari sampel serta populasi. Setiap individu dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Probability sampel dapat diwakili dari populasi digunakan untuk tujuan inferensial untuk membuat kesimpulan. Probabilitas sampel tidak berasal dari distribusi untuk setiap variabel. Statistik parametrik atau inferensial tidak digunakan untuk sampel probabilitas. Adanya risiko dalam menggambarkan kesimpulan dari sampel probabilitas menyeluruh. Probabilitas adalah menyeluruh, keterwakilan mengarah pada karakteristik secara keseluruhan mengarah pada ukuran dan daerah. Non-probability sampling. Peluang anggota populasi tidak diketahui karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Berikut ini karakteristik dari non-probability sampling. Pertama, tidak ada gagasan populasi dalam non-probability sampling. Tidak ada peluang memilih setiap individu. Non-probabilitas sampling mempunyai distribusi yang bebas. Peneliti dari non-probabilitas sampling tidak digunakan untuk mengeneralisasikan hasil. Statistik non-parametrik atau non-inferensial digunakan dalam non-probabilitas sampling. Tidak ada risiko pada saat menarik kesimpulan. Teknik sampling, probability sampling. Yang pertama, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, multiple or double sampling, multi-stage sampling, cluster sampling. Non-probability sampling, incidental or accidental sample, purposive sample.
kuota sampel, judgment sampel. Manfaat-manfaat sampel. Manfaat sampel dapat menghemat biaya, tenaga pikiran, dan waktu peneliti. Yang kedua, meneliti sampel hasil yang diperoleh sama atau hampir sama dengan meneliti populasi. Yang ketiga, data lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan meneliti populasi secara keseluruhan. Sumber kesalahan dalam sampling. Dalam teknik pengambilan sampel atau sampling perlu disadari dimungkinkan sampel. Suatu teknik pengambilan sampel yang baik akan mampu mengurangi atau meminimalkan berbagai kesalahan tersebut pada suatu tingkat biaya tertentu. Secara umum didapat adanya beberapa 7 sumber kesalahan dalam mengambil sampel, yaitu pertama, variasi acak, kedua, kesalahan spesifikasi, ketiga, kesalahan penentuan responden. Yang keempat, kesalahan karena ketidakkelengkapan cakupan daftar unsur populasi. Yang kelima, kesalahan karena ketidakkelengkapan respon. Keenam, kesalahan penarikan sampel. Ketujuh, kesalahan pengukuran. Itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.